Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Rahmat Cahyadi di channel Trio Adventure. My life is my adventure. Di video kali ini kita akan membahas jenis-jenis ular yang biasa masuk ke dalam rumah. Tapi sebelum itu mohon maaf ya, karena saya juga lagi ada kesibukan tersendiri. Doakan saja semoga saya sehat selalu, banyak rezeki dan gak banyak tugas PR agar dapat sering-sering upload ke video YouTube. Akhir-akhir ini saya juga ya cerita sesama pelajar, gila PR itu bener-bener numpuk banget dari guru, entah bahasa Inggris, fisika, biologi, belum lagi materi pelajaran lainnya. Dan alhamdulillah saya baru ada kesempatan mau bikin mau bikin konten lagi. Dan oke, kita lanjut ke video. Oke, kita akan membahas jenis-jenis ular yang biasa masuk ke pemukiman warga dan memakan korban terbanyak di Indonesia. Di urutan pertama ada Bungarus candidus dan juga Bungarus fasciatus atau ular welang dan weling. Ular welang dan weling umumnya ditemui di pemukiman warga, baik itu padat penduduk ataupun perkampungan. Ular welang dan weling sering kerap kali muncul di selokan, di persawahan, dan juga bahkan keluar dari lubang air kamar mandi. Kadang juga ada kasus masuk rumah karena mungkin ketika hujan turun atau segala macam sarangnya itu terendam air, otomatis dia pasti akan keluar. Dan ketika keluar ini itu yang menjadi ancaman tersendiri. Bungarus fasciatus atau Bungarus candidus itu memang memakan korban itu nomor 1 di Indonesia. Kenapa saya bilang nomor 1? Karena kebanyakan korbannya ini free handle dan juga ada yang faktor ketidaksengajaan juga. Untuk Bungarus sendiri, dia itu keluarga Elapidae atau keluarga ular lokal berbisa tinggi, dengan ancaman nomor 1 karena sering diketemui di musim penghujan ataupun di hari-hari biasa juga sering ditemui, walaupun agak jarang dan juga ada yang sering ditemui. Untuk motifnya tersendiri bisa lihat di gambar. Ya seperti biasa, hitam putih. Apa sih yang membedakan Bungarus candidus dan Bungarus fasciatus? Ular welang dan weling memang satu famili tapi beda SP. Untuk Bungarus candidus bisa dilihat itu welang. Dia itu ada juga yang berwarna agak kekuning-kuningan dan ada yang masih hitam putih. Tapi buntut ular welang itu tumpul dan corak polkadotnya atau corak bukan polkadot ya sorry, corak garis-garisnya itu sampai ke bagian bawahnya dia. Nah terus lagi ketika di hitam putihnya ini bersih. Dan ingat, buntut tumpul. Gerakan ular weling itu atau ular welang jarang ditebak karena gerakannya itu patah-patah. Karena kenapa sih bilang patah-patah? Gerakannya itu kagetan, set gitu. Gerakannya itu kagetan dan gak pernah bisa ditebak gigitannya. Untuk ular weling kita bisa lihat gambar di samping. Coraknya ini dia nggak sampai bawah, beda sama ular welang. Dan rata-rata ular weling hitam putih, juga di garis putihnya dia itu kotor, ada bercak-bercak segala macam, agak kehitaman gitu. Dan ular weling buntutnya ini lancip. Yang ditakutkan adalah ketika kegigit ular weling atau ular welang, itu bekas gigitan atau bekas snake bite itu tidak akan mengalami luka dan permasalahan yang serius. Si korban hanya akan merasa pusing, mual, dan bahkan efek mengantuk sih rata-rata ketika digigit, mungkin agak pusing dan mengantuk yang berat hingga tertidur. Tapi bukan tidur untuk sementara, tidur untuk selamanya. Dan ini yang paling ditakutkan. Karena kenapa? Karena bekas gigitannya itu dia tidak selamanya itu titik taring 2. Dia bisa saja cuman menggoretkan saja atau bahkan gigit sebelah, itu juga bisa. Itu yang paling ditakutkan. Untuk gigitannya gimana penanganannya tuh? Penanganannya tetap sama, yaitu imobilisasi. Dan saya menyarankan tidak ada yang namanya
dipijit, dihisap, ataupun bekas lukanya ini digoret-goret pakai pisau. Salah, karena bisa ular itu menjalar melalui kelenjar getah bening, bukan aliran darah. Dan ketika diimobilisasi, selama langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, dalam perjalanan ke rumah sakit, usahakan si korban itu tenang untuk menghalau denyut jantung, karena ketika denyut jantung keras atau kencang itu sel kelenjar getah bening akan berambat dengan cepat dan bisa itu makin mengalir dengan cepat. Seperti itu. Usahakan si korban tenang dan juga jangan panik, dan usahakan si korban jangan tertidur. Kalau bisa gampar, walaupun sampai itu berdarah-darah, usahakan si korban jangan tertidur. Karena ketika si korban tertidur, peraliran bisa di sini semakin cepat dan semakin berbahaya untuk keselamatan si korban. Si korban selama perjalanan bisa diminumkan, yang saya sarankan, air kelapa atau susu beruang. Itu sangat manjur untuk menetralkan, walaupun tidak menyembuhkan, hanya menetralkan. Untuk proses selanjutnya biarkan pihak rumah sakit yang bertindak. Seperti itu. Sekali lagi, saya tidak menyarankan untuk memijit apalagi mengikat, karena itu salah. Hanya akan membuat peredaran darah menjadi mampet, bukannya menghambat perjalanan bisa. Tapi ingat, imobilisasi itu apa sih? Imobilisasi itu adalah penanganan pembidaian, seperti orang yang patah tulang. Ketika kita di sini digigit ular, kita langsung diikat pakai bukan diikat ya. Maaf, di sini papan, 1 papan, 2 papan, langsung diikat pakai mitela atau kain. Mitela itu kain segitiga ya untuk membalut luka, bisa juga untuk mengikat seperti ini. Ketika di situ diamkan tangan si korban, jangan sampai bergerak. Lalu kita langsung cepat-cepat larikan ke rumah sakit. Bagaimana rumah sakit jauh? Tetap larikan saja ke rumah sakit, karena saya tidak menyarankan untuk namanya, apalagi kata sekarang, menggigit bawang putih langsung ditaruh, itu enggak. Pokoknya utamakan hospital klinik, oke? Lanjut ke kedua, yaitu Najas putatrix atau kobra Jawa. Nah, di sini sering banget ini. Kobra ancaman tingkat kedua, dan pernah menewaskan seorang kakek yang ada di postingannya kakak Dede Inon karena kena snake bite-nya. 4 jam kemudian merenggut nyawa. Untuk gigitan kobra sendiri, dia itu biasanya ketika habis digigit, bekas gigitan ini akan mengalami pembengkakan yang sangat parah, bahkan bisa gimana ya, bengkak parah, pokoknya hampir sama kayak gigitan Colosoma walaupun tidak separah itu. Dan kita akan mengalami mual, pusing, bahkan lemas hingga benar-benar tak berdaya. Sama saja penanganannya, imobilisasi. Pokoknya apapun kegigit jenis ular itu, imobilisasi adalah penanganan yang tepat dari korban snake bite. Ingat, imobilisasi, bukan diikat, bukan diurut, bukan dihisap, bukan melukai lengan sendiri. Dan buat kobra Jawa tersendiri, dia selain bisa menggigit, dia juga bisa menyemburkan, bisa. Dan bisa ular kobra itu, kalau saya bilang itu sniper, karena dia mampu menembakkan atau menyemburkan bisanya sejauh 2 meter. Walaupun kurang teruji, tapi sih saya yakin aja sih. Karena lumayan agak jauh juga. Ketika kobra menyemburkan bisa kepada mata dan tepat kena mata, mata meresponnya akan mengalami iritasi berat, keluar darah, bahkan terpuruknya sampai mengalami kebutaan permanen. Ada nggak sih bang cara ketika kita ke sembur kobra tuh supaya nggak buta gitu? Penanganan dari rumah. Kalau buat penanganan rumah ada, yaitu ingat ini cuman P3K. Untuk seterusnya rumah sakit yang berwenang. P3K-nya adalah kita mengirigasi di area mata tersebut, dan pantangan ketika kesembur kobra jangan pernah dikucek. Ingat itu. Ketika kita kucek itu udah pasti parah. Jangan pernah ngucek, jangan pernah dikasih insto,
Jangan, kalau daun sirih boleh ya. Kalau insto saya mungkin ketika udah agak baikan iritasi mungkin baru boleh insto. Saya nggak menyarankan banget, lebih saran saya itu ialah air jernih. Saya sih nyarankan air aqua botol yang besar itu dialirkan. Kita misal kesembur di bagian kiri, kita miring ke kiri dan dialirkan terus, jangan dikucek. Usahakan kalau bisa emang kedip-kedip boleh, jangan dikucek. Ingat, ketika sudah dialiri air, kita berbaring selama 5 menit, lihat apakah ada perubahan. Jika mungkin emang nggak secepat itu perubahannya atau proses penyembuhannya, tapi minimal dari kitanya berasa. Mungkin yang pertamanya pedes, terbakar, sekarang udah agak mendingan. Kalau udah agak mendingan, itu mungkin bisa dilanjutkan terus dengan air galon aqua yang 5 ribuan itu, dan udah agak aman lah. Tapi ketika iritasi itu semakin berat, ketika kita sudah mencoba dan 5 menit itu kita masih efeknya masih parah, bahkan tambah sakit, maka cepat-cepat larikan ke rumah sakit karena itu bahaya. Ketika kesembur kobra, maka retina akan terinfeksi. Ketika retina terinfeksi, itu bisa mengakibatkan katarak dan langsung menuju proses pembutaan. Setelah ular kobra, apalagi bang? Setelah ular kobra itu ada ular king kobra jarang. Untuk ular berbisa ada lagi Rhabdophis subminiatus atau ular picung. Banyak orang yang gak tahu ular picung ini apa. Ular picung termasuk keluarga ular hyphenom atau ular berbisa tinggi. Ular picung tidak hanya dapat menggigitkan tidak hanya dapat menyuntikkan bisanya, tapi dia mempunyai kelenjar bisa di sekitaran leher. Jadi ketika kita safety handles memegang lehernya, dan tangan kita itu bisa dimasuki racun oleh si ular picung itu. Karena proses ular di leher ular picung itu sama seperti ulat bulu. Ketika kita menyentuhnya, maka racun itu akan masuk ke pori-pori kulit dan dapat mengakibatkan iritasi yang lumayan berat. Untuk ular picung sendiri kasus snake bite-nya rendah karena ular picung itu tidak mempunyai gigi taring. Ada sih gigi taring walaupun itu kecil. Nah, ular picung menyuntikkan bisa selama 30 detik ketika 30 detik apa 10 detik ketika korban itu digigit. Jadi ketika digigit langsung dilepas, itu insya Allah aman. Tapi tetap harus diperiksa dan harus dicek kondisi tubuh. Jangan sampai lengah. Ketika kita digigit langsung refleks set dibuka, insya Allah aman, belum masuk. Itu bisa. Karena ular picung itu biasanya menggigit, mengoyakkan dulu daging, baru bisanya itu masuk ke dalam tubuh. Efek bisa ular picung itu mengakibatkan pendarahan yang cukup parah, baik di bekas luka, bahkan bisa keluar melalui lubang-lubang di area tubuh, misal hidung, telinga, mulut, mata, bahkan anus. Dan itu yang dikhawatirkan ketika kita kekurangan cairan tubuh atau darah. Maaf, bukan cairan tubuh, tapi kita kekurangan darah, dan itu akan berefek menuju kematian. Oke, mungkin baru 3 aja pembahasan kita. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Oke, tunggu terus. Dan see you next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya saya makin rajin membuat video, makin semangat membuat video. Karena satu subscribe dari Anda itu berarti untuk saya. Subscribe itu gratis, oke? See you next video and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.